Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Ibu Lian Desi Yulia MPD yang kami hormati, serta rekan-rekan yang juga kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya Bayan Sutikno Putra dan juga Ibu Novi Andriani akan mempresentasikan, menyampaikan hasil makalah kami, yaitu mengenai mata kuliah desain kurikulum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, salah satunya yaitu subjek matter kurikulum. Apa itu desain kurikulum? Ya, sebelumnya kita akan pahami terlebih dahulu bahwa desain itu adalah sebuah rancangan, ya, sebuah pola atau sebuah model, ya. Jadi mendesain itu berarti membuat rancangan atau membuat pola atau membuat model. Sedangkan kurikulum, ya, adalah sebuah rincian rencana dari kegiatan pendidikan atau pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai visi tertentu, yaitu tujuan dari pendidikan tersebut. Sehingga desain kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah rancangan, sebuah model, ya, tentang menyusun rencana pembelajaran atau tentang menyusun rencana kurikulum itu sendiri untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu. Nah, kurikulum itu sendiri dibuat dengan berbagai macam model sebenarnya di dunia ini, termasuk di Indonesia juga banyak dengan berbagai konsep, ya, maupun rancangan-rancangan, ya, rencana-rencana, sehingga memang dikenal ada yang namanya desain kurikulum. Nah, mengenai desain kurikulum ini di dalam dunia pendidikan, maka dikenal ada tiga jenis desain kurikulum, ya, atau disebut juga tiga jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada subject matter kurikulum, yang kemudian yang kedua ada activity kurikulum, dan yang ketiga ada core kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai subject matter kurikulum. Rumusan masalah yang kami sajikan yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian kurikulum subject matter atau subject matter kurikulum ini. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan desain kurikulum subject matter ini di dalam dunia pendidikan. Berikutnya tujuan dari makalah ini atau penjelasan ini adalah yang pertama, kita sebagai mahasiswa mengetahui pengertian kurikulum subject matter, ya, atau subject matter kurikulum, ya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bagaimana penerapan desain kurikulum subject matter ini dalam dunia pendidikan. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian subject matter kurikulum atau kurikulum subject matter, yaitu kurikulum mata pelajaran. Subject matter kurikulum ini merupakan organisasi kurikulum, ya, atau kumpulan dari suatu gagasan, dari suatu rencana kurikulum yang tertua dan banyak digunakan di setiap negara. Subject matter kurikulum adalah organisasi isi pendidikan, ya, dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada siswa secara terpisah-terpisah, ya, terpisah-pisah maksudnya, yang satu dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi dalam dunia pendidikan itu ada muatan-muatan materi pelajaran. Di dalam materi pelajaran-pelajaran tersebut juga ada muatan-muatan isi materi. Nah, subject matter kurikulum itu menggambarkan bagaimana pendidikan itu memisah-misah antara materi satu dengan yang lain, sehingga kemudian dikenal ada mata pelajaran, ya, misalnya mata pelajaran matematika,
kemudian biologi, ya, atau IPA misalnya, itu dipisah. Kemudian nanti ada pola penggabungan materi-materi tersebut, misalnya fisika, biologi, kimia kemudian digabung menjadi IPA. Ya, ada juga kemudian pengupayaan pemisahan. Ya, misalnya ada fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri, atau misalnya kalau di pendidikan agama ya, misalnya di sekolah umum ada mata pelajaran pendidikan agama ya, tetapi di sekolah khusus misalnya di madrasah ya, maka pendidikan agama itu terpisah, ada akidah, akhlak ya, kemudian ada tafsir hadis sendiri ya, kemudian ada surah nabawiyah sendiri dan seterusnya. Nah, pola-pola semacam ini, nah inilah yang kita bahas di dalam subjek matter kurikulum, sehingga subjek matter kurikulum itu diartikan sebagai sebuah organisasi isi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan ya dan diberikan kepada siswa ya secara terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Sekalipun hakikat isinya ada relasi pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya ya, satu jadi kurikulum subject matter ini merupakan kurikulum sebagai kombinasi bahan pelajaran ya untuk membentuk kerangka dari isi materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Baik, berikutnya yaitu mengenai penerapan kurikulum subject matter. Mata pelajaran dalam organisasi kurikulum ini digabung dengan kelompok pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan seperti yang tadi saya sudah berikan contohnya di saat menjelaskan pengertian kurikulum subject matter. Jadi dalam bentuk yang tidak ekstrim penggabungannya, penyajiannya dimungkinkan ada sejenis relasi di antara mata pelajaran ya. Misalnya melalui bentuk korelasi suatu mata pelajaran dapat menyumbang mata pelajaran lain agar diperoleh pemahaman yang lebih baik, sehingga ada penggabungan mata pelajaran tersebut karena memang ada korelasinya. Nah, di dalam penerapan kurikulum ini ya atau subject matter kurikulum ini ya, desain isi dari disiplin ilmu tersebut kita akan lihat dari aspek ciri-ciri umum ya, berdasarkan atas suatu struktur ilmu atau pola kerja mekaniknya ya, dan memperhatikan isi dan proses belajar tersebut. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang membedakan antara organisasi subject matter kurikulum dengan organisasi lain ya, ini menurut yang kami kutip menurut Dr. Nana Sujana ya, yaitu isi yang pertama yaitu mata pelajaran diklasifikasikan serta diorganisasikan sesuai dengan bidang keilmuan atau pengetahuan ilmiahnya. Jadi dikelompok-kelompokkan ya, mana yang bidang pengetahuan alam, mana yang bidang pengetahuan sosial ya, mana bidang agama ya, mana. Nah, ini dipisah-pisah. Isi dipilih dan disusun ya sedemikian rupa sehingga mendisiplinkan para pelajar sesuai dengan tuntutan yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah tersebut ya. Pengetahuan disusun tidak atas dasar perkembangan kebutuhan anak didik ya. Dengan kata lain, soal-soal yang berhubungan dengan kebutuhan sosial para siswa banyak diabaikan sebab isi kurikulum dipilih dan diorganisasikan sesuai dengan kepentingan para ahli ilmu pengetahuan ya. Nah, ini yang pertama jika dilihat dari berdasarkan ciri-ciri yang membedakan subjek kurikulum dengan yang lain. Yang kedua yaitu tekanan yang diberikan dalam subjek matter ini pada penyajian isi pelajaran dan teknis memberikan penjelasannya, yaitu bahwa gagasan-gagasan yang hendaknya dikuasai oleh siswa ya, dijelaskan
terlebih dahulu oleh guru. Nah, percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa ini relatif tidak ada di dalam penerapan kurikulum meter ini. Ada 4 jenis cara penyajian pelajaran yang sering dijumpai dalam subjek kurikulum ini, yaitu yang pertama, dimulai dari yang sederhana menuju kepada yang lebih sulit dan kompleks. Nah, itu yang dilakukan oleh guru ya kepada murid, desainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, cara penyajian didasarkan kepada pengetahuan prasyarat ya, artinya memang ada syarat-syarat sebelumnya ya untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Cara ini ditemukan pada penyajian mata pelajaran yang berisikan hukum dan prinsip seperti fisika, tata bahasa, ilmu pasti dan lain-lain. Jadi untuk mengikutinya kita perlu ada syarat tertentu ya, tidak semua orang bisa mengikuti kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, dimulai dari keseluruhan menuju kepada bagian-bagian. Ya, pengajaran geografi dimulai dari dunia, bumi, kemudian baru dipelajari bagian-bagian belahan bumi yang lain. Nah, ini teknisnya seperti itu. Jadi dari yang sederhana menuju yang sulit, yang kompleks bisa ya, kemudian dengan syarat-syarat tertentu ya, kemudian yang ketiga dari yang besar dulu kemudian ke rinciannya ya. Dan yang keempat adalah penyajian yang bersifat kronologis. Fakta dan gagasan disusun dalam rangkaian waktu sehingga penyajian peristiwa yang muncul kemudian selalu diawali oleh kejadian yang mendahulunya. Nah, jadi ini bercerita. Jadi mengambil ide atau mengambil hikmah lah dari sebuah fakta cerita kronologis. Jadi diawali dengan kejadian tertentu kita untuk mempelajari sesuatu yang saat ini. Kemudian berikutnya penerapan kurikulum subject matter berdasarkan ciri esensial, yaitu ciri yang tidak dapat dijadikan ukuran untuk membedakan jenis organisasi kurikulum yang satu dengan organisasi yang lain, tetapi merupakan ciri keseluruhan organisasi tersebut. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah mata pelajaran dapat diwajibkan bagi semua siswa, diwajibkan untuk kelompok atau pilihan oleh kelompok tertentu ya, kemudian dipilih oleh siswa tertentu atau semua siswa. Nah, ini bisa kita pahami ya. Jadi ada satu mata pelajaran yang memang diwajibkan untuk semua siswa. Nah, ini bisa ya. Contoh misalnya kita di Indonesia ada mata pelajaran wajib PPKN misalnya ya, wajib apalagi sekarang anti korupsi misalnya ya. Nah, itu diwajibkan untuk semua siswa bisa. Kemudian diwajibkan untuk kelompok atau pilihan kelompok tertentu ya, misalnya jurusan ya, kita misalnya ada jurusan IPA maka dia wajib belajar IPA, jurusan IPS wajib belajar IPS misalnya. Ya, sehingga di kelas IPS itu sama-sama IPA IPS sama-sama wajib belajar PPKN. Tapi IPS tidak belajar tentang IPA. Misalnya seperti itu. Ya, atau pilihan siswa tertentu atau semua siswa ya, misalnya contohnya agama ya. Agama ini tidak bisa diwajibkan untuk semua. Kenapa? Karena memang ada perbedaan agama. Sehingga di sekolah umum ya, kalau madrasah itu sudah khusus ya, agama tertentu. Atau sekolah agama tertentu juga ada. Nah, ini kalau sekolah umum maka ya itu pilihan siswa tertentu. Kalau dia kalau dia beragama Islam maka dia wajib mengikuti pelajaran agama Islam. Kalau dia agama Katolik misal, dia wajib mengikuti pelajaran agama Katolik ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada berdasarkan ciri esensial ini ada mata pelajaran umumnya bersifat konstan, tetap tidak banyak berubah-ubah ya. Nah, jadi seperti tadi PPKN misalnya ya, atau yang lainnya, ini tetap ya, dari dulu kita belajar Pancasila ya begitu-gitu aja tidak ada perubahan gitu ya, belajar undang-undang dasar ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan mata pelajaran yang sama tidak berarti pengalaman yang sama bagi setiap murid. Artinya sama-sama belajar agama, sama-sama belajar PPKN, sama-sama belajar matematika, itu
tidak kemudian semua murid hasilnya sama ya. Faktanya ya banyak perbedaan. Kemudian yang keempat, perencanaan program pembelajaran disusun terlebih dahulu. Mata pelajaran wajib dan pilihan ini ditentukan terlebih dahulu. Jadi dalam mendesain kurikulum berdasarkan subject matter kurikulum ini, ya maka ditentukan dulu ya, suatu lembaga itu merancang dulu ya, mata pelajaran apa yang wajib diajarkan di sini, mata pelajaran apa yang menjadi pilihan siswa, atau ada jurusan misalnya, itu juga bisa. Kemudian yang kelima, menyediakan kesempatan pelayanan atas dasar perbedaan individual. Ya, artinya ketika ada perbedaan-perbedaan kebutuhan atau perbedaan-perbedaan kebutuhan secara individual, atau sekolah ingin memberikan pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain, maka ini didesain, disiapkan, ya, disiapkan tempatnya, disiapkan waktunya, ya, disiapkan kurikulumnya, sehingga memang ada kesempatan secara individu untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, misal misalnya kalau di madrasah itu kebutuhan khusus, misalnya kalau wanita itu ada fikih wanita misalnya, sehingga diberikan kesempatan ya, kalau mengikuti pelajaran fikih umumnya saja mungkin tidak dibahas secara mendetail karena ada kekhususan, maka kemudian untuk wanita ada pembahasan sendiri mengenai fikih wanita misalnya, seperti itu. Atau di pelajaran yang lain ya, sesuai kebutuhan, misalnya kalau di umum misalnya matematika ya, ketika dia belum mencapai materi yang dipelajari saat ini, bisa nanti ada tambahan, misalnya disebut privat ya, disebut bimbel atau disebut kursus, sehingga ada lembaga-lembaga sekarang yang menyediakan itu, sepulang sekolah ada bimbel di sekolah. Nah, ini memberikan kesempatan karena memang ada perbedaan hasil dari individu. Atau ada juga misalnya perbedaan individu ini ide dan gagasan misalnya, dan seterusnya. Maka ini ada ya desain kurikulum untuk menyediakan hal tersebut. Berikutnya yaitu penerapan kurikulum subject matter berdasarkan sarana ya diperlukan untuk memperoleh hasil yang sempurna, yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. Sarana yang diperlukan. Sarana diperlukan untuk memperoleh hasil yang sempurna. Beberapa sarana yang diperlukan antara lain menurut Dr. Nana Sujana adalah guru yang terlatih dan terdidik dalam tugas-tugasnya. Guru hendaknya mendapat latihan yang sebaik-baiknya untuk mengajar sekurang-kurangnya untuk satu mata pelajaran. Guru juga harus memahami susunan logis dari bahan yang akan diajarkannya. Ia harus mengetahui cara mendidik anak dan memiliki wawasan yang luas mengenai kurikulum. Setiap guru harus mempunyai ruang kelas khusus. Setiap guru harus mendapat ruangan kelas untuk dirinya sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Ruangan kelas itu dilengkapi dengan sumber-sumber yang ada yang berhubungan dengan keperluan pengajaran mata pelajaran tersebut. Perpustakaan, alat peraga, tempat praktek, laboratorium, dan lain-lain harus ada dalam ruangan tersebut. Setiap guru mata pelajaran mendiami kelasnya dan murid mengikuti kelas atau ruangan guru. Lamanya waktu belajar untuk setiap mata pelajaran. Penentuan banyaknya waktu jam pelajaran ditentukan oleh anggapan penting tidaknya materi mata pelajaran tersebut. Pembagian untuk setiap kali mengerjakan pelajaran tergantung dari jenis mata pelajaran dan cara penyajian pelajaran. Penyediaan pelayanan. Syarat ini artinya mengadakan kesempatan khusus untuk memenuhi tuntutan kepentingan siswa. Dewasa ini banyak diberikan perhatian terhadap kepentingan siswa dalam bentuk bimbingan penyuluhan. Sekalipun hal ini tidak mudah melaksanakannya dalam program pengajaran berdasarkan subject matter kurikulum.
Ya, persoalan yang muncul. Dengan munculnya orientasi baru, konsep psikologis baru, maka bentuk organisasi kurikulum yang lama menjadi goyah kedudukannya. Sedangkan bentuk-bentuk baru akan muncul. Dan oleh karena itu, para perencana kurikulum penting memahami kritik-kritik terhadap kekurangan dari setiap organisasi kurikulum. Ya, beberapa kritik subject matter kurikulum antara lain, kurikulum ini terlalu fragmentaris. Guru yang diarahkan menjadi spesialis tertentu sering kehilangan pengetahuan secara menyeluruh. Selain itu, kurikulum semacam ini sering menyebabkan tidak terintegrasinya kepribadian siswa, pengabaian minat dan bakat para siswa. Penyusunan kurikulum diarahkan kepada penguasaan mata pelajaran. Maka hanya individu yang mempunyai minat terhadap soal-soal akademis yang menaruh perhatian khusus terhadap kurikulum ini. Kepatuhan anak didik bukan karena motivasinya, tapi sekedar mengelakkan diri dari sanksi. Ini yang menyebabkan pelajaran tidak diterima dengan sungguh-sungguh. Penyusunan kurikulum tidak efisien. Mata pelajaran disusun secara logis dan diajarkan menurut rangkaian-rangkaian yang logis pula, menyebabkan belajar tidak merangsang siswa. Memisahkan pusat perhatian yang mempunyai peranan penting bagi anak didik merupakan hal yang merugikan anak. Pengabaian persoalan sosial. Subjek matter kurikulum lebih banyak berorientasi kepada masa lampau, sehingga terabaikannya isu dan konflik sosial yang sedang berlangsung. Yang seharusnya sekolah turut membantu memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Gagal untuk mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif. Ya, kurikulum ini memberikan tekanan kepada penguasaan kesimpulan hasil pemikiran orang lain, bukan penguasaan proses yang memungkinkan siswa mengambil kesimpulan dan membuktikannya sendiri. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang telah menjelaskan terakhir yaitu tentang kritik subjek kurikulum ya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa modifikasi dari subjek matter kurikulum. Akibat dari kritik tadi terhadap subjek matter kurikulum dan perkembangan konsep-konsep baru dalam psikologi pendidikan ya serta ketidakpuasan dari organisasi kurikulum ini, maka diadakan beberapa usaha memodifikasi bentuk kurikulum ke dalam dua bentuk, yaitu ada korelatif kurikulum dan ada board file kurikulum. Nah, kedua modifikasi ini merupakan usaha ke arah menyempurnakan subjek matter kurikulum tersebut. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf terlalu panjang penjelasannya ya. Jadi kesimpulannya di penjelasan subjek matter kurikulum ini adalah bahwa subjek matter kurikulum adalah organisasi isi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada para siswa secara terpisah-pisah satu sama lain. Ya, kemudian ada kritik dari subjek matter kurikulum. Akibat dari kritik ini, ya, maka ada perkembangan konsep-konsep baru dalam psikologi ya, dalam perasaan ya serta ketidakpuasan dari organisasi kurikulum ini. Maka diadakan beberapa usaha untuk memodifikasi bentuk kurikulum ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama korelatif kurikulum dan yang kedua board file kurikulum. Jadi kedua modifikasi ini merupakan usaha untuk ke arah penyempurnaan dari subjek matter kurikulum tersebut. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sumber informasi ini kami dapatkan dari website ya, muhsyamsulalivin.blog.uny.acid dan juga dpta.blog.com. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan ada yang kurang, mohon
luruskan dan ditambahi. Terima kasih banyak. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.